Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui DM Instagram kita ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan ini dari sekian banyak pertanyaan yang kita pilihkan. Baik, yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Munawir Ngacir, Guru. Ini pertanyaan dari @fahmi_7. Masya Allah. Alamat guru bahasa Inggris kan? Ya, betul ya. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika manusia terlena dengan kehidupan dunia dan menyampingkan urusan dengan akhirat? Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengajarkan hubbud dunya wa yansaunal akhirah. Orang kalau sudah cinta terhadap dunia akan lupa terhadap akhirat. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan akhirah itu lebih panjang dibanding dengan dunia. Dunia ini adalah asal katanya dana yadnu dunuwun. Berarti sementara. Kalau di dunia ini sementara dijelaskan di dalam hadis qudsi wahbib masyita fa innaka mufarriqu bih. Kau cinta dengan dunia persilahkan. Kau cinta dengan harta silahkan. Tapi ingat, dia akan berpisah dengan hartanya. Kecuali yaitu apabila hartanya yang disedekahkan atau memang dipergunakan untuk amaliyah untuk akhirat. Nah tentunya kepada siapa tadi? Di sini Fahmi. Fahmi. Ini Fahmi siapa ya? Fahmi Bo atau siapa nih? Fahmi_7. Fahmi_scrub. Masya Allah. Nah begitu. Jadi jangan sekali-kali kita cinta dunia boleh. Tetapi jangan sampai kita melupakan terhadap akhirat. Nah insya Allah ini jawaban buat kita semuanya. Dan juga ini memperingatkan buat kita bahwa ini hakikinya adalah menasihati diri kita bersama-sama. Saya tidak menggurui dan saya pun juga tidak menjadi orang yang pandai. Apa saja dikasih pertanyaan semua saya jawab, tidak. Tapi yang jelas fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya dan sesungguhnya itu semuanya apabila tidak mengetahui. Masya Allah, makasih guru ilmunya tuh ya. Ada 2 ilmu nih, yang pertama tadi dijawab, yang kedua tentang kehambelan ya. Kalau kelegoan hati kalau misalnya menjawab pertanyaan ya. Dan memang ini apa ya, terlena sama dunia ini udah pasti dah, namanya kita manusia ya. Tapi jangan lama-lama, tetap ingat akhirat ya. Baik, dan kita akan lanjutkan, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ahmad Khan. Ini dari Dre_RZL ya. Bagaimana sih seharusnya kita bersikap atas fenomena yang terjadi? Misalnya gemuruh yang besar, kayak lagi dipukul-pukul saat hujan besar dan tidak tahu penyebabnya. Ya, banyak yang takut tuh, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah fenomena geluduk ya. Ini kalau saya lihat pertanyaannya Bang Ali, geluduk atau gemuruh, geledek petir, atau gemuruh atau petir. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Kharaiti rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya bahwasanya di dalam istilah itu ada 3 istilah untuk geluduk atau geledek atau petir. Yang pertama adalah ar-ra'du. Ar-ra'du adalah sebutan bagi suara petir atau geledeknya. Jadi suaranya tuh bejeger. Suaranya ya? Suaranya, maka dalam istilah itu adalah ar-ra'du. Ar-ra'du. Adapun yang kedua al-barku, yang ketiga as-sawaik. Al-barku dan as-sawaik ini adalah istilah bagi cahaya kilat yang keluar setelah beberapa saat geledek tadi atau geluduk tadi. Jadi biasanya keluar setelah atau sebelumnya. Nah itu di dalam istilah namanya adalah as-sawaik atau juga istilahnya adalah al-barq. Dan itu pernah ditanya oleh sahabat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Ketika ditanya, ya Rasulullah apa itu? Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, beliau jawab di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, malakun minal malaikah muwakkalun bisahab. Itu adalah malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk urusan awan. Jadi bersama malaikat itu dia memiliki pengoyak di tangannya yang terbuat dari api. Pengoyak itu pecut atau cemeti yang terbuat dari api yang dia pukulkan. Lalu kemudian keluarlah sambaran tadi yang dinamakan dengan al-barak dan juga as-sawaik sehingga menyebabkan yang namanya ar-ra'du yaitu geluduk atau sambaran petir.
Nah itu memang tugas mereka. Untuk apa? Untuk memindahkan awan, untuk menurunkan hujan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang diharuskan ketika kita menghadapi keadaan seperti itu? Maka di sini ada beberapa pendapat. Di antaranya di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi yang datang daripada sahabat Anas, bahwasanya beliau menganjurkan kalau seandainya kita mendengar gemuruh, geluduk, geledek, petir dan lain sebagainya, maka bacalah doa Allahumma la taqtulna bi ghadabik, ya Allah jangan engkau matikan kami dengan murkamu. Wala tuhlikna bi adzabik, jangan kau hancurkan kami dengan azabmu. Wa afina qabla dzalik, dan maafkan kami sebelum itu. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau menjelaskan bahwasanya ketika ada gemuruh, petir, geluduk, geledek, maka dianjurkan kita baca sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, yusabbihullahu ra'du wal malaikatu min khifatih. Sesungguhnya petir dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka bertasbih menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan petir dan kilat tadi. Dan riwayat yang ketiga datang di dalam riwayat Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, kita dianjurkan baca doa subhana man sabahat lahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang petir saja dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan kalau memang gemuruhnya begitu besar, boleh kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan atau juga bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Jangan ketika ada geluduk, ada petir, ngumpet di kolong meja. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Masya Allah, banyakin sholawat, ada yang astagfirullahaladzim, boleh juga boleh ya. La haula wala quwata illa billah. Boleh juga ya, boleh ya. Yang penting jangan astaga naga. Jangan. Ya Allah, nauzubillah min zalik ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan melengkapi belajar bersamanya dengan ngaji yuk bersama Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.